Tokoh ini sering di balik layar. Namanya jarang didengar. Banyak aksi yang dilakukan beliau. Mulai dari ikut bertempur bersama mengusir penjajah, dipenjara berkali-kali, hingga menjadi buronan internasional. Beliau memiliki kurang lebih 26 samaran. Ikut serta dalam pergerakan massa dari berbagai negara, serta berpidato dalam forum internasional untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan. Namanya dikenal di kalangan petinggi internasional hingga masuk ke dalam daftar hitam Interpol dari negara-negara kolonial. Tan Malaka, seorang revolusioner dan pejuang kemerdekaan yang namanya sempat tenggelam dalam sejarah. Tapi, tanpa perannya, perjuangan Indonesia bisa jadi akan sangat berbeda. Siapakah sebenarnya Tan Malaka? Bagaimana perjalanan hidupnya yang penuh konspirasi, pengasingan, dan perjuangan di bawah tanah? Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Suliki, Sumatera Barat. Nama aslinya Ibrahim Datuk Tan Malaka, berasal dari garis keturunan bangsawan Minangkabau. Namun, sejak kecil ia sudah menunjukkan pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Berkat kecerdasannya, ia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda, tempat ia pertama kali bersentuhan dengan gagasan sosialisme dan Marxisme. Saat kembali ke Hindia Belanda, Tan Malaka mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Namun, gagasan revolusionernya membuat pemerintah kolonial gerah. Ia dianggap berbahaya dan akhirnya diasingkan pada tahun 1922. Sejak saat itu, Tan Malaka melalui perjuangan yang lebih berbahaya, berjuang dari balik bayangan. Tan pejuang tanpa batas. Ia bergerak dari satu negara ke negara lain, menyusun strategi untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan sempat bertemu Lenin dan menjadi bagian dari gerakan komunis internasional. Tapi, Tan Malaka bukanlah pengikut buta. Dia lebih memilih jalannya sendiri, jalan yang berbeda dengan Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1925, di tengah pengasingan di Filipina, Tan Malaka menulis sebuah buku yang berjudul La Arde Republik Indonesia. Buku ini adalah sebuah manifesto yang menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi republik yang sepenuhnya merdeka. Sebuah gagasan yang sangat radikal pada masanya. Buku ini menjadi inspirasi bagi banyak orang atau aktivis pergerakan nasional, bahkan sebelum konsep republik benar-benar menjadi arus yang utama. Salah satu warisan terbesar Tan Malaka adalah pemikirannya. Selain La Arde Republik Indonesia, ia juga menulis buku Marilog, atau yang bisa disebut materialisme, dialektika, dan logika. Dalam buku ini, ia mengajarkan cara berpikir kritis berbasis ilmu pengetahuan dan bukan tahayul. Gagasan ini menjadi inspirasi bagi banyak pemikiran setelahnya, namun perjuangannya tidak terhenti di gagasan saja. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Tan Malaka muncul kembali ke panggung politik, berusaha mengarahkan revolusi agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Namun sayangnya, perjuangan Tan Malaka berakhir tragis di tengah konflik internal dalam revolusi. Ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1949 oleh tentara yang ironisnya berasal dari negara yang ia perjuangkan. Keberadaannya sempat dilupakan dalam sejarah resmi, hingga akhirnya dia diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963. Tan Malaka mungkin telah tiada, tapi gagasan dan perjuangannya tetap hidup. Ia adalah simbol dari keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, dan keberanian berjuang hingga akhir.